Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Faizah. Hari ini kita akan sharing berbagi tentang penelitian eksperimen ya. Kalau kemarin kita sudah membicarakan beberapa penelitian yang lain ya, termasuk PTK, dan hari ini kita membicarakan tentang penelitian eksperimen yang seringkali ya beberapa mahasiswa itu agak alergi. Sebenarnya kenapa alergi saya juga tidak tahu. Oke, ya jadi kita lihat saja ya. Sebenarnya penelitian eksperimen itu seperti apa? Kalau pengalaman saya sih melakukan eksperimen itu asik-asik saja sih. Ya, jadi kita lihat, siapa tahu dengan melihat tayangan kali ini ya, sharing kita hari ini, Anda menjadi tertarik untuk melakukan eksperimen. Bagi Anda yang sedang melakukan sedang di studi akhir menjalankan skripsi, barangkali ini juga salah satu pilihan yang bagus untuk menjadi alternatif. Baik, kita mulai dari apa itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu satu penelitian untuk mempelajari fenomena dalam kerangka sebab akibat dengan cara memberi perlakuan pada subjek uji penelitian. Ada 3 kata kunci ya. Kalau apa itu penelitian kemarin kita sudah bahas. Tapi ini penelitian eksperimen. Ada tiga kata kunci ya, Anda bisa perhatikan di sini, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari fenomena dalam kerangka sebab akibat. Nah, ini kata kuncinya sebab, ada sebab akibat. Kemudian dengan cara melakukan pemberian perlakuan ya pada subjek uji penelitian. Jadi ada sebab akibat, ada perlakuan di situ, dan ada subjek uji. Artinya di sini seorang peneliti yang ingin mengetahui bagaimana pengaruh sesuatu. Nah, ini kan sebuah perlakuan ya, pengaruh sesuatu terhadap subjek uji ketika diberi perlakuan tertentu. Teman-teman sekalian, apa sih kalau gitu bedanya? Ya, kita lihat bedanya dengan penelitian yang lain, eksperimen dan penelitian yang lain. Kalau penelitian eksperimen itu core of the core-nya adalah adanya manipulasi. Tapi manipulasi itu maksudnya perlakuan yang disengajakan ya, memang direkayasa, memang di situ disengajakan memberi perlakuan dari siapa? Dari peneliti kepada subjek penelitian. Misalnya gini ya, kita ingin melihat ya, seorang peneliti ingin melihat seberapa berpengaruh sih penggunaan gambar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak, misalnya di situ ya, pada anak usia dini. Ini kemudian diberi perlakuan ya berupa pemberian media gambar, lalu di situ diamati ada pengaruhnya tidak, bagaimana dibandingkan ketika tidak menggunakan media gambar. Lalu disitulah nanti adanya perlakuan ya, perlakuan yang dimaksudkan di situ. Sedangkan penelitian non eksperimental itu tidak ada intervensi
ataupun manipulasi dari peneliti. Jadi sifatnya lebih ke observatif ya, di observasi ya, apakah meneliti sebuah kejadian masa lalukah, dihubungkan dengan masa kinikah. Tapi di situ memang sifatnya observatif. Lalu dalam penelitian eksperimen ini melibatkan beberapa variabel. Nanti kita akan mengenal dalam penelitian eksperimen itu ada variabel bebas atau yang kita sebut dengan X, ada variabel terikat yang biasanya disebut dengan variabel Y. Namanya variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi, sedangkan variabel X itu variabel Y itu adalah yang dipengaruhi. Kalau dari contoh yang tadi saya sampaikan, misalnya di situ ada judul skripsi pengaruh penggunaan gambar terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini. Nah, di situ sudah terlihat bahwasannya yang menjadi variabel X-nya apa? Ya, variabel X-nya adalah media gambar ya. Sedangkan yang menjadi variabel Y-nya adalah kemampuan berbahasa. Yes, oke. Karakteristik penelitian eksperimen itu ada 3 ya. Yang pertama adanya manipulasi ya, memang di situ dirancang sedemikian rupa, misalnya subjeknya itu memang dia harus sama-sama ya, equal dari sisi kemampuannya, dari sisi rata-rata nilainya, misalnya di situ equal ya, setara. Tidak boleh anak-anak misalnya di kelompok yang jelas-jelas di situ pengelompokannya berdasarkan kemampuan, kemudian dilakukan uji coba di mana yang kelompok yang dijadikan grup eksperimennya untuk kelompok yang diuji coba itu yang dengan kemampuan tinggi, sementara yang menggunakan metode yang lain itu dengan kemampuan yang rendah misalnya. Kalau seperti ini tidak equal kayak gini tidak boleh ya, tidak boleh dibandingkan, karena hampir bisa dipastikan sudah ada jawabannya ya. Di situ yang terlihat efektif penggunaan medianya hampir bisa dipastikan ya yang di kelompok dengan kemampuan tinggi tentu saja. Maka itu juga harus manipulasi, direkayasa, ditata, dipersiapkan sedemikian rupa sehingga kalau menggunakan 2 kelompok ya, 2 kelompok, maka dipastikan 2 kelompok ini harus equal, harus setara ya secara kemampuan. Jadi kalau kelas 3 ya sama-sama kelas 3, ABC-nya itu tidak, kalau itu pembagiannya tidak karena prestasinya ya artinya itu sudah dianggap setara. Itu ya. Jadi karakteristiknya yang pertama ada manipulasi, yang kedua pengendalian. Pengendalian di situ sebisa mungkin memang yang diamati nantinya itu adalah yang betul-betul ada hasilnya itu adalah betul-betul karena pengaruh dari sebuah perlakuan ya, pengaruh dari sebuah perlakuan yang sedang diterapkan. Misalnya uji coba tadi berupa pemberian gambar harus diyakini indikator-indikator yang diamati ini memang mengarah ke situ, bukan hal-hal yang lainnya. Yang ketiga adanya pengamatan ya, diamati
dari awal perlakuan hingga waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Bagaimana langkah-langkah kalau kita mau melakukan penelitian eksperimen? Tentu yang pertama harus literatur review dulu ya. Kita harus meneliti literatur dulu. Apa yang membuat perhatian kita di situ ketika ada problem dan kita mau mengujikan sesuatu, maka pastikan kita sudah melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang ada. Jangan sampai apa yang kita sedang akan pecahkan itu ternyata sudah terpecahkan bertahun-tahun yang lalu, hanya kita kurang baca aja. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita lakukan langkah pertama, meneliti literatur. Ada tidak penelitian yang sudah jawaban terkait dengan apa yang kita harapkan itu? Pernah tidak orang lain melakukan penelitian itu? Sisi mana saja yang sudah diteliti atau mana yang belum terbukti dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan atau langkah awal kita untuk melakukan penelitian eksperimen. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah. Karena kalau kita sudah meneliti literatur, ternyata banyak sekali di situ yang barangkali sudah pernah melakukan ya, maka kita harus mengidentifikasi. Diidentifikasi sebenarnya masalahnya itu apa saja, mana saja yang sudah terpecahkan, dan tentu saja harus kita batasi. Ada pembatasan masalah, membatasi masalah. Oke, yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara. Artinya kita harus ada keyakinan bahwasanya kalau dengan menerapkan ini kemungkinan besar akan meningkatkan kemampuan yang ingin kita tingkatkan. Di situ kan kenapa kita punya keyakinan itu? Tentu juga karena berdasarkan berbagai literatur yang kita baca. Oh, ini punya pengaruh yang signifikan terhadap ini, tapi kemudian diuji cobakan dengan subjek yang berbeda ya, subjek uji yang berbeda dan lain sebagainya. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Ini penting sekali karena di situ rencana eksperimen dari mulai subjeknya siapa, subjek yang akan diuji cobakan siapa, lalu apa yang mau diuji cobakan dan lain sebagainya. Di situ perencanaan itu sangat penting, termasuk kapan waktunya. Waktu dalam memilih waktu itu ada juga ketentuannya ya, supaya tidak terlalu lama sehingga bias dengan hal-hal yang lain, karena ada banyak hal yang harus dikendalikan di sini. Lalu yang kelima, baru mulai melaksanakan eksperimen, dan keenam, menyusun data dari apa yang sudah kita lakukan eksperimen itu, serta yang ketujuh, mengolah data dengan metode statistik. Wah, kadang-kadang begitu sampai yang ketujuh ini agak geragapan. Kenapa geragapan? Ya, sebenarnya kalau sekarang ini relatif mudah ya, mudahnya karena kita bisa minta bantuan dari sisi olah data statistik. Jenis-jenis eksperimen itu ya, desain eksperimennya itu ada yang dikatakan sebagai pra-eksperimental design dan true experiment design.
Saya kira itu dulu, nanti kita akan lebih perdalam lagi karena terkait dengan dunia pendidikan yang seringkali digunakan model quasi experimental design ataupun pra-eksperimen design. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.